Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita sesuai RPS akan membahas ya tentang namanya itu theory of truth ya. Nah, jadi dia itu teori kebenaran ya. Apa itu teori kebenaran? Nah, mari kita lihat seperti apa. Nah, teman-teman jangan lupa sambil berprogres ya tugasnya ya. Tugasnya tetap berprogres ya. Jadi itu nanti mungkin kalau ada kesulitan bisa tanya ke saya ya. Nah, ya. Mohon izin Pak, sudah mengumpulkan teman-teman di Google Drive. Oh iya dah. Iya Pak. Wah, itu saya yang bentar. Perasaan belum ada yang nggak ada tuh di grup ya. Gimana ya? Atau PC sudah ini saya. Google Drive apa? Saya kirimkan lagi Pak di grup Pak. Oke, nanti akan saya cek ya. Tapi tidak sekarang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang theory of truth ya, atau teori kebenaran. Saya cari dulu slide-nya. Jadi hari ini ada beberapa ya slide yang saya mau tampilkan. Nah, ini dia ya. Bentar. Nah, ini dia. Betul juga. Oke, nah. Nah, ini ya. Jadi ini adalah materi ya tentang teori kebenaran. Ya. Nah, koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Ya. Nah, serta implikasinya dalam penyusunan karya. Nah, ini slide ini dari S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, ya walaupun mungkin nanti isinya ada sedikit-sedikit yang pendidikan begitu ya. Tapi bukan berarti uh, uh,
apa? Tidak ada yang bisa kita pelajari dari sini ya. Nah, ini teori kebenarannya nanti tampak di sini. Nah, ya, apa itu kebenaran? Mengapa kita mencari kebenaran itu? Nah, bagaimana kita menemukannya? Ini Pak, maksudnya begitu ya. Nah, ini kebenaran koherensi ya. Jadi kebenaran yang koheren itu segaris ya, atau sederhananya ya, atau searah begitu ya. Kebenaran itu adalah nilai intersubjektif ya. Nilai yang disepakati bersama antara subjek dengan subjek yang lain ya. Yang maknanya humanistik ya. Artinya saya dan Anda sepakat dalam satu hal. Nah, itu sederhananya begitu ya, kebenaran koherensi. Jadi teori kebenaran koherensi itu menegaskan bahwa suatu proposisi atau pernyataan ya, atau sebuah pendapat atau sebuah event atau information gitu ya akan diakui sahih. Sahih itu bahasa Arab ya, bahasa kita benar gitu ya. Apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proporsi sebelumnya ya, yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis dengan kebutuhan-kebutuhan logika. Jadi satu event dengan event yang lainnya itu akan dianggap benar menurut teori koheren kalau ada ininya ya, ada garis yang sama ya, yang linier yang membuktikan bahwa antara event dan event itu ada hubungannya. Ya. Nah, selanjutnya ya, ada namanya teori koherensi. Nah, kalau teori koherensi ini base-nya adalah pada konsistensi sebuah argumentasi. Semakin konsisten ide-ide atau kesan yang ditangkap beberapa subjek ya, atau beberapa orang gitu ya tentang sebuah objek, maka benarlah ide-ide atau kesan itu koheren. Nah, selanjutnya ada namanya korespondensi. Nah, menurut kebenaran korespondensi, kebenaran itu harus sesuai dengan hukum alam. Oleh sebab itu, ilmu harus mencari dengan atau menemukan hukum alam. Nah, menurut teori korespondensi. Kalau orang lama itu kan dulu kan sebelum ada email itu kan suratnya kan kertas ya, koresponden kan. Hukum alam. Teori kebenaran yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu sahih apabila proporsi bersesuaian dengan reality. Nah, gitu ya. Kesahihan korespondensi berkaitan erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Bisa dibuktikan secara langsung. Tenang saja, ini nanti akan banyak contoh-contohnya ya. Jadi kalau belum nyangkut, dicerna dulu. Nah, teori korespondensi mendasarkan diri pada kesesuaian antara materi yang dikandung sebuah pernyataan dengan objek yang dimaksud pernyataan. Sesuatu dianggap benar apabila yang diungkapkan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, implikasinya dalam penulisan
karya ilmiah. Sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya ya, tetapi harus diragukan lagi ya, atau curiosity kemarin ya yang kita bahas. Rasa ingin tahunya harus dibangkitkan, harus ragu-ragu ya. Kartesian banget gitu ya kalau ragu-ragu ya. Skeptis, harus skeptis kan gitu ya, harus skeptis untuk diteliti sehingga mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki. Jadi harus kan korespondensi tadi di ini ya, disandingkan dengan fakta-fakta yang ada ya. Apakah corresponding atau enggak? Gitu ya. Nah, karena kita pakai teori koherensi ya. Nah, kalau koherensi ini beda lagi. Menentukan topik yang akan ditulis kan gitu ya. Kemudian mengembangkan topik menjadi bagian-bagian yang koheren satu sama lain. Nah, sekarang ada yang disebut pragmatisme. Apa ini? Nah, sejarah pragmatisme. Charles Sanders Peirce ya, tahun 1870 mempertemukan sebuah kelompok filosof ya bernama Metaphysical Club ya di Cambridge, Massachusetts ya. Amerika berarti ya, yang secara tidak formal ya. Hasil diskusinya dituliskan menjadi dua buah artikel ya, Fixation of Belief dan How to Make Our Ideas Clear ya. Nah, ini gagasan pragmatisme. Nah, istilah pragmatisme berasal dari bahasa Greek ya, Yunani, dari kata pragma. Kemudian Peirce ini ya, ternyata dia inspirasi ya dari Immanuel Kant, yaitu kata praktis ya, sehingga menjadi pragmatis. Istilah praktis ya, ini sama kayak bahasa kita kan gitu, praktis gitu ya. Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu ya. Sedangkan istilah pragmatisme ya atau pragmatis ini ya, gerak yang dihasilkan oleh kehendak manusia untuk memberikan tujuan yang secara definitif bisa menjadi tahapan penting untuk menjelaskan pemikiran secara ya. Segala saat dipikir terlalu dalam ya, nanti kita simplify ya biar teman-teman mudah kok. Pengertian pragmatisme ya adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikan. Artinya sesuatu itu kalau nggak ada manfaatnya gitu ya, kalau Anda penganut pragmatisme, ini kalau nggak ada manfaatnya ya ini berarti nggak benar kan gitu ya. Sesuatu yang benar itu harus ada manfaatnya. Kalau orang praktis gitu ya. Kalau orang praktis seperti itu pemikirannya. Nah, kalau ini sudah masuk ke pendidikan ya. Implikasi pragmatisme terhadap pendidikan ya. Nah, kalau filosof pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan itu harus mengajarkan seorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri dalam masyarakat. Ya. Artinya, sekolah itu harus memberikan pelajaran yang bisa dipakai sama anaknya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ya, jadi seharusnya idealnya kalau kita ikut aliran pragmatisme ini, maka jangan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Sederhananya begitu. Nah, sedangkan sebuah kurikulum
kurikulum yang pragmatis itu berisi pengalaman-pengalaman yang teruji ya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kurikulum harus bisa mengakomodasi kebutuhan anak sesuai zamannya ya. Ya. Karena zaman kan berbeda-beda ya. Jadi apalagi kalau Anda tertarik dalam dunia pendidikan ya, Anda mungkin guru atau dosen atau mentor atau trainer mungkin ya. Itu setiap generasi itu tabiatnya itu beda-beda ya. Ini yang sering apa dikeluhkan teman-teman itu kan Gen Z nih ya, generasi Z ya, yang terlalu mudah mendapatkan sesuatu dengan instan ya, akhirnya mereka menjadi mudah menyerah begitu ya. Ada yang bilang generasi strawberry gitu ya. Nah, jadi aliran pragmatisme ini lebih mengutamakan problem solving method ya dan discovery, inquiry kan gitu ya. Guru harus berperan lebih menjadi fasilitator yang tidak menyuapi mahasiswa ya, menyuapi siswa. Artinya ibarat warung itu kita prasmanan gitu ya, nggak yang kayak fast food gitu kan. Fast food kan ini ya adanya ini, kalau mau beli ya silakan, nggak mau ya nggak bisa milih gitu ininya ya, customernya ya. Tapi kalau prasmanan kan bisa milih bebas gitu ya. Oke, ini sudah ininya ya, kesimpulannya. Nah, sudah habis, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Nah, itu tadi baru dari satu ini ya, satu slide. Tenang saja, saya masih punya slide yang lainnya ya. Apa ini ya? Oh, Mbak Luca nggak bisa masuk gimmick. Sebentar. Sebelah mana ya? Ini tapi nggak ada. Biasanya kalau mau masuk itu kan nongol. Silakan dicoba lagi. Biasanya kalau ada yang mau masuk dia kan keluar tuling-tuling gitu ya. Nanti saya tinggal admit sebagai host. Tapi belum ada ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini nih. Seseorang mau join. Hmm. Oh, ini nih. Admit ya. Oke, sudah masuk ya Mbak Luca? Oh, sudah ya. Ya. Iya, memang nampaknya karena tidak pakai email Indonesia ya, jadi tidak masuk secara otomatis. Baik, Iya, kita mohon paham, lanjut. Mbak. Lagi di luar soalnya. Oh iya, iya. Ya, enggak apa-apa, Kak. Yang penting.
Oke, selanjutnya masih memperdalam ya tentang teori kebenaran. Kita lihat ini, nah ini. Kita nah ini ya. Oke. Nah, ini ya. Teori kebenaran ya. Nah, sama kan kayak tadi ya. Kita melihat dari berbagai sisi ya. Kita coba. Nah, ini adalah kalau menurut penulisnya ya, teori korespondensi ya, itu adalah teori yang paling dominan ya. Terutama di antara para kaum empiris atau para ilmuwan ya, sangat mendewakan empirisisme ya. Jadi menurut teori korespondensi ya, sebuah proposisi ya, gitu ya, itu adalah benar kalau sesuai dengan kenyataan. Contohnya, sebuah apel itu duduk di atas meja, gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah kebenaran hanya jika apelnya itu betul-betul duduk di atas meja. Ya. Teori korespondensi. Nah, dia seringkali di trace back ya atau ditelusuri di masa lalu oleh pendapatnya Thomas Aquinas ya, yang mengatakan bahwa sebuah judgement gitu ya, atau sebuah penghakiman ya, atau sebuah pendapat itu dianggap benar ketika dia itu bisa dikonfirmasi ya dengan kenyataan yang ada. Nah, ada dua versi teori korespondensi ya. Teori yang pertama ada object based, yang kedua ada fact based, ya. Atau berbasis kenyataan sama berbasis objek. Nah, kekuatan dari teori korespondensi, dia simple, ya kan? Make sense gitu ya, atau masuk akal untuk kebanyakan orang. Tetapi kelemahan dari teori korespondensi adalah dia kurang sesuai untuk ilmu linguistik ya. Ilmu linguistik nggak begitu cocok kalau pakai teori korespondensi. Kemudian kalau pakai circular reasoning itu juga gagal. Terus dia juga awkward kalau diaplikasikan ke matematika ya. Awkward itu berarti bahasa Indonesia-nya ya. Kaku atau kiku gitu ya. Awkward. Sederhananya awkward itu ketika Anda ketemu mantan. Nah, itulah sederhananya ya. Awkward ya. Kiku ya. Contohnya ya. Kemudian kelemahannya yang lagi adalah
dia menuju kepada skepticism tanpa external world ya. Nanti akan kita bahas ya apa itu world ini ya. Nah ini penjelasannya yang lebih dalam ya. Jadi ketika orang itu mengatakan sekarang ini lagi hujan gitu ya, itu baru beneran hujan kalau orang lain itu bisa melihat bahwa di jendela mereka masing-masing itu hujan betul-betul turun kan gitu ya. Jadi kalau kata Descartes ya, jadi saya tidak akan pernah meragukan sebuah kebenaran kalau kebenaran itu begitu jelas terlihat bahwa sehingga saking jelasnya itu tidak ada orang yang bisa mengabaikan kebenaran itu. Kelemahan teori korespondensi. Jadi kalau bahasa itu kadang-kadang ambigu, gitu ya. Jadi nggak sama, gitu ya. Misalkan basah, kemudian tidak beku, jatuh dari langit, itu disebut rain in English ya. Kemudian la pluie di Prancis, Regen in Jerman. Nah, namun gitu ya, orang-orang kadang-kadang membedakan si rain ini menjadi hal-hal yang berbeda. Ya. Kalau hujannya gerimis gitu ya, itu disebut drizzle gitu ya. Yang lain punya istilah lagi, yang lainnya bisa mengatakan itu shower. Nah, kayak orang mandi gitu ya. Nah, karena ambiguitas inilah gitu ya, maka ilmu bahasa itu ada kesulitan ya kalau memakai teori korespondensi ini ya untuk menjelaskan sebuah objek atau efek. Nah, circular reasoning atau apa namanya? Jadi pemahaman yang berputar-putar ya. Jadi contohnya mendefinisikan apel sebagai sebuah apple-like object ya. Jadi berputar-putar. A proposition is true if it corresponds another proposition that is true. Ini munyar-munyar gitu ya, pusing-pusing kalau kata orang Malaysia. Nggak cocok juga pakai korespondensi teori. Matematika juga nggak cocok pakai korespondensi. Nah, selanjutnya ada yang disebut teori koherensi kan gitu ya. Koherensi ini juga banyak disukai oleh para idealis ya. Kalau koherensi korespondensi tadi disukai oleh para empiris, kaum empiris. Nah, kalau koherensi disukai para idealis ya. Koherensi itu menyatakan bahwa kebenaran itu kalau koheren dengan kebenaran yang lain, maka itu dianggap kebenaran. Ya. Kebenaran dari seorang yang percaya itu hanya bisa didapatkan dari koherensi dengan kepercayaan yang lain. Ya.
Jadi harus koheren satu sama lain. Kekuatannya koheren, teori koherensi ya. Nah, teori koherensi ini sangat cocok untuk matematika. Nah, kelemahannya nggak cocok juga untuk circular reasoning. Nah, selanjutnya ada pragmatisme. Nah, ya kan? Ini sama seperti yang di slide sebelumnya kan. Tapi di sini ditulis bahwa bapaknya pragmatisme itu William James. Ya. Oke. Kita cari yang penting-pentingnya saja ya. Nah, ini ya. Bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran itu hanya kalimat-kalimat yang bermakna yang bisa jadi benar atau salah. Ya. Jadi si James ini itu dia memakai teori koherensi dan juga teori korespondensi. Menurut dia itu bukan teori yang bertentangan. Jadi menurut dia ini justru saling melengkapi. Nah, jadi ini susah dipahami ya, lebih mudah dipahami kalau slide yang bahasa Indonesia tadi ya. Jadi misalkan ini ya, menurut James ini ya, kalau membuat sebuah lubang di tengah kafe itu mencegah Anda untuk jatuh dan patah tulang, atau bercanda di depan cute boy dari chapel, maka dan kepercayaan itu berjalan dengan benar, maka itu kebenaran. Ya. Sesederhana itu. Kalau menurut James ya. Artinya kalau Anda menganggap ide Anda itu berhasil, gitu ya, dan ternyata berhasil, maka itu adalah sebuah kebenaran. Menurut pragmatisme. Ya. Nah, sudah habis. Kita ke slide satunya lagi ya. Nah, ini. Theoretical issue in psychology, philosophy of science, philosophy of mind. Ya, keren kan? Filsafat ilmu dan juga filsafat pemikiran. Tujuan bukunya, apa itu ilmu? Ya, apa itu ilmu pengetahuan? Apa itu mind, pemikiran? Ya. Kenapa harus science gitu ya? Terus pengetahuan itu apa, argumen itu apa, hukum itu apa, teori itu apa, model itu apa, kausa itu apa. Garis demarkasi ya, atau garis batasnya ya. Jadi sains atau ilmu pengetahuan itu arbiter ya, arbiter itu apa maksudnya? Maksudnya dia itu sesuatu yang bisa menunjukkan kepada objektivitas dan kebenaran. Ya. Tolong dibedakan antara science dengan pseudoscience ya. Science itu adalah safeguard ya, atau pelindung ya, atau bumper gitu ya, atau antivirus lah sederhananya ya, melawan propaganda dan juga superstition. Sesuatu yang tahayul. Nah, kan gitu ya.
Jadi nanti kalau Anda tertarik lebih lanjut ya dengan filsafat ya, ada namanya aliran realism, foundationalism, ada objectivism, kemudian positivism, ada relativism, constructionism, gitu ya. Nah, itu. Tapi nggak kita bahas hari ini kan. Ya. Nah, jadi apa sebetulnya sains itu ya? Jadi sains itu seperti yang sudah kita bahas dulu ya, bahwa dia berusaha untuk menjelaskan ya suatu hal makrofenomena ya, yang lebih luas. Kemudian dia menyatukan segala hal, unifikasi. Kemudian dia sistematik ya, kemudian dia kritis. Dia melawan otoritas dan dogma ya, seperti yang sudah saya ceritakan di awal pertemuan kita ya, bahwa dogma itu kan ranahnya agama ya, makanya dulu kan sejarahnya sekulerisme kan itu ya, terpisah antara religion sama science ya. Jadi menurut science ini agama itu dogmatis gitu ya, nggak matching sama science menurut mereka ya. Tapi kalau Anda penganut agama tertentu yang bisa dibuktikan secara saintifik, nah gitu ya, maka tidak ada dikotomi ini kan ya. Kalau orang Islam kan percaya ya, orang Islam percaya bahwa seluruh isi Al-Quran itu saintifik gitu ya. Kalaupun ada yang belum terbukti secara ilmiah, memang karena ilmu kita belum nyampe ya, kan gitu ya. Orang Islam ya, orang Islam percayanya begitu ya. Misalkan Isra Mi'raj yang gitu ya. Rasulullah eh, terbang dari Palestina ke mana itu dulu sejarahnya ya. Itu dulu pas saya. Pokoknya suatu hal yang nggak mungkin pada saat itu ya. Tapi zaman sekarang itu sangat mungkin pakai pesawat kan gitu ya. Nah, sains itu juga membuat Anda menjadi open minded ya, atau terbuka terhadap segala sesuatu. Nah, ketemu lagi kan? Memang ini yang kita cari ya. Jadi dari berbagai slide itu kita akan mencari satu titik temu ya, satu garis benang merah. Dan memang seharusnya begitu ya, teman-teman. Jangan pernah puas hanya dari satu resource kan gitu ya. Itulah kenapa ketika Anda bikin karya tulis ilmiah, semakin banyak referensi Anda, semakin panjang daftar pustaka Anda, maka itu semakin keren. Jangan hanya mengambil dari satu sudut pandang. Theories of truth. Ya. Ternyata sama kan dari yang tadi ya, dari slide-slide sebelumnya ya. Ada korespondensi, ada koherensi, kemudian ada konsensus, ya, dan ada pragmatis. Nah, ini yang konsensus tadi kayaknya belum ada ya. Coba kita bandingkan. Korespondensi. Nah, sesuatu itu dianggap betul kalau dia korespon dengan situasi yang ada ya. Nah, ini artinya realisme menjadi objektivisme. Ya. Ada kucing di atas ini apa namanya? Ada kucing di atas karpet. Nah, terus semua orang menengok. Masa sih mana sih? Nah, begitu terlihat, maka oh ya betul betul, Anda betul. Nah, berarti terbukti secara korespondens. Ya. Nah,
Kemudian ada teori koherensi. Ya, ya. Sebuah statement yang menganggap bahwa kebenaran itu baru dianggap kebenaran kalau koheren dengan kepercayaan yang lain. Jadi ini ada hubungannya sama aliran idealisme atau relativisme. Ada kucing, gitu ya. Terus dipikir dulu, sebentar, kucing ya. Oh ya ya, kucing itu adalah sebuah binatang mamalia, genusnya Felix, dan dia binatang peliharaan, punya kulit yang lembut, gitu ya. Terus suka dimanja, like to be caressed, ya, etc. etc. Kan gitu ya. Koheren. Nah, kemudian ada riset. Artinya teori-teori kebenaran yang recently used ya, atau akhir-akhir ini sering dipakai ya. Yaitu namanya teori konsensus. Nah, teori konsensus ya, menurut teori konsensus, kebenaran itu adalah sebuah konsen sosial atau konsen kultural ya, yang di-approve kan gitu ya. Jadi dia relatif atau bisa juga dia konstruksi. Jadi kalau menurut teori konsensus ini kebenaran itu adalah kalau orang banyak menganggap itu benar, gitu ya, sederhananya gitu. Pragmatis ya, kalau pragmatisme ya, seperti yang tadi kita lihat ya, sebuah kebenaran dari sebuah teori, bahwa teori itu dianggap benar kalau dia sukses dipraktekkan. Nah, gitu ya. Jadi kan kita menemukan kata-kata kunci yang berbeda-beda antara satu slide dengan slide-nya yang lain kan gitu ya. Tapi intinya kurang lebih sama ya. Jadi kalau pragmatis itu dia praktis, kan gitu ya. Sebuah kebenaran itu baru dianggap benar kalau dia sukses dipraktekkan, ya, bisa dijalankan dengan experience, dengan pengalaman, atau eksperimen. Bisa dibuktikan secara ilmiah di meja lab, misalkan ya, sederhananya. Nah, ini aliran-aliran yang lain ya. Ada aliran realisme. Ya. Menurut aliran realisme ini, dunia itu ada, ya, diketahui orang, dan dia independen. Dunia itu primer atau yang utama, dan pengetahuan itu adalah sebuah gambaran dari representasi dunia yang kita tinggali, gitu ya. Nah, kebenaran itu adalah korespondensi antara pengetahuan dan dunia itu sendiri, ya. Wah, agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Sederhananya itu adalah ketika Anda mempunyai sebuah gambaran tentang dunia, dan ternyata dunia itu sesuai dengan gambaran Anda, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran menurut aliran realisme. Misalkan Anda punya pandangan bahwa dunia ini nggak adil. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian pandangan Anda itu Anda buktikan di kenyataan ya, bahwa itu lihat, saya punya bukti bahwa yang kaya itu makin kaya,
yang miskin makin miskin. Nah, menurut aliran realisme, Anda sudah membuktikan sebuah kebenaran. Kalau begitu, ya. Relativisme, ya. Kalau menurut relativisme, kebenaran itu koherensi dengan dengan pengetahuan yang lain, ya, atau konsensus. Kalau menurut kaum relativis, ini ya harus kesepakatan orang banyak. Tidak bisa Anda sendirian menganggap bahwa dunia itu nggak adil. Yang lain sepakat nggak dengan itu, ya. Ternyata yang lain nggak sepakat. Misalkan. Pragmatisme. Pengetahuan itu fungsional dan aktif, ya. Kebenaran itu harus bisa dipraktekkan dan harus berhasil secara experience atau sudah terbukti berhasil, begitu ya. Sederhananya begitu. Nah, ini teori korespondensi. Ini agak susah dipahami, ya. Kita cari yang sederhana saja. Nah, ini misalkan ya, pemikirannya Putnam ini, ya. Pemikiran dan dunia nyata itu bersama-sama menjadi sebuah pemikiran dan dunia, gitu ya. Sederhananya begini, ya. Apa yang Anda pikir di otak Anda, kemudian apa yang ada di dunia nyata, itu kalau sejajar gitu ya, atau sama, maka itulah yang menjadi sebuah gambaran dunia yang utuh. Semakin susah, ya. Nah, Eddington's two tables. Ada molekul, ada empty, kekosongan, ada weightless tanpa berat, colorless tanpa warna. Ada yang terlihat, ada yang solid, ada yang berwarna. Yang benar yang mana? Gitu ya. Jadi, kesimpulannya, perspektif bisa berbeda, tetapi dua-duanya itu nyata. Nah, kita ketemu karakteristik ilmu pengetahuan lagi, ya. Yang pertama dia sistematik, ya, ilmu pengetahuan gitu, ya. Jadi dia koheren antara satu teori, satu statement, satu formula dengan yang lainnya, ya. Kemudian sains itu dia punya metode yang jelas. Ya. Ini berarti sama seperti apa yang saya sampaikan di awal pertemuan kita, ya, bahwa pengetahuan itu kalau mau naik kelas menjadi sains, nah itu harus, memenuhi syarat-syarat. Reduction, maksudnya sebuah fenomena atau sebuah teori itu bisa dijelaskan dengan mekanisme-mekanisme atau hukum-hukum tertentu. Misalkan, ini ada apel jatuh dari meja, itu jatuhnya kok ke bawah, kok nggak ke atas, ya, atau ke samping. Nah, bisa dijelaskan dengan namanya teori gravitasi, kan begitu. Kemudian sains itu dia harus objektif, ya. Jelas, ya, sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian dia harus clear, gitu ya, nggak boleh ambigu.
Kemudian sebuah sains itu harus revisable atau bisa direvisi, ya. Harus terbuka, sebuah pengetahuan gitu ya. Nggak boleh disembunyikan ya. Misalkan kan dulu pernah kita bahas tentang gaib kan gitu ya. Namanya ilmu gaib itu kan nggak terbuka ya. Yang satu bilang Anda kalau mau sakti harus ke gunung ini makan kembang 7 rupa terus puasa mutih gitu ya. Yang lainnya lagi, oh nggak, beda lagi kalau saya, Anda harus ke gunung ini gitu ya, puasa 1 bulan nggak pakai baju gitu ya, misalkan ya, berbeda-beda. Nah, sains seperti yang sudah kita bahas tadi kan tugasnya adalah untuk memberantas tahayul itu tadi kan ya. Walaupun bisa jadi kalau orangnya pragmatis gitu ya, dan dia sudah membuktikan, saya sudah membuktikan sendiri loh ya, saya pakai ajian babi ngepet tuh sekarang saya kaya raya misalkan gitu ya. Karena dia seorang pragmatis, maka dia menganggap bahwa itu sebuah kebenaran. Induction, deduction, abduction ya. Induksi dari observasi individu kemudian dijadikan general. Ya. Contohnya ya, saya sudah meneliti banyak ini ya, apa namanya, angsa ya. Dan setelah saya teliti, semuanya itu putih ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa semua angsa itu putih. Nah, ya. Kemudian ada namanya deduksi. Deduksi itu dari umum ke khusus. Misalkan contohnya, semua manusia itu mati, ya tak? Mati, dia tidak immortal atau tidak abadi. Nah, Socrates itu juga manusia, makanya Socrates itu juga mati. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya deduksi, logika deduksi. Abduksi. Abduksi itu gimana ya menjelaskannya ya? Dia adalah jawaban terbaik untuk saat ini, gitu ya. Nah, misalkan CJD itu penyakit apa gitu ya? Semua pasien CJD itu makan sapi. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisa jadi penyebab CJD ini adalah sapinya itu. Nah, ya. Untuk saat ini karena itu adalah the best explanation, maka orang percaya. Oh, kayaknya memang karena sapinya nih, jadi CJD. Masalah induksi ya. Induksi tadi kan menganggap, oh saya loh sudah mempelajari sekian banyak angsa itu semua putih. Putih kabeh gitu ya, semuanya putih. Ternyata ya, ternyata ada orang nemu bahwa, ada loh, saya nemu itu angsa warnanya hitam. Loh, kok bisa begitu ya? Ya. Jadi masalahnya itu ya, kalau ada sesuatu yang berbeda dari yang ditemukan. Karena induksi tadi kan ini ya, dari satu orang digeneralisir ke yang lainnya. Ternyata ada yang berbeda dari umumnya. Sehingga jadi masalah. Nah, sebuah teori itu adalah sebuah statement-statement yang koheren satu sama lain. Ya. Kemudian dia apa namanya, unobservable, belum diteliti. Ya. Makanya harus diteliti lebih lanjut. Ya.
Ada perbedaan antara kenyataan dan teori. Justifikasi. Justifikasi itu penjelasan. Nah, sebenarnya. Penjelasan itu lebih cenderung ke normatif, kemudian dia fokusnya pada metode. Oh, dia alirannya positivisme. Kalau discovery, dia menemukan sesuatu yang apa namanya, bisa dijelaskan oleh teori-teori tertentu ya. Sehingga dia alirannya adalah aliran relativisme. Nah, sudah habis. Jadi paling tidak dari 3 slide itu ya, kita sudah bisa memahami atau menarik benang merah bahwa teori kebenaran ya, itu sederhananya kan itu tadi ya, koherensi ya kan, terus korespondensi, terus apa lagi tadi ya, koherensi, korespondensi, satu lagi apa tadi ya, kita lihat lagi slide yang lainnya. Nah, ini kalau yang ini saya yang bikin PowerPoint-nya. Mohon Nah, maaf. ini gimana? Halo? Sepertinya dari tadi slide-nya tidak bergeser, Pak. Oh iya kan? Iya. Sebentar. Ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh iya, harus di refresh ya. Iya. Iya, tadi masih yang PPT sebelumnya. Oh iya. Ya nanti bisa saya share ini ya, PowerPoint-nya. Iya, siap, Bapak. Terima kasih. Nah, sekarang kita hubungkan teori kebenaran dengan ilmu manajemen. Ya. Teori korespondensi untuk menemukan kebenaran di manajemen. Ya. Definisi dari teori korespondensi itu kan kebenaran itu adalah ketika sebuah kepercayaan atau statement itu sesuai dengan realitas. Ya. Maka ketika diterapkan di manajemen sebuah planning gitu ya, itu menjadi kebenaran ketika dia sesuai dengan kondisi pasar yang sebetulnya. Atau sebuah performance report gitu ya, atau laporan untuk ke pemegang saham itu valid kalau sesuai dengan kenyataan di operasi. Misalkan ya, seorang manajer mengklaim gitu ya, ditanya bosnya, gimana? Customer satisfaction bulan ini gitu ya. Oh bagus Pak, bagus. Apa buktinya? Nah, kan gitu ya. Statement ini bisa menjadi kebenaran kalau Anda menyediakan data yang mengkonfirmasi hal itu kan gitu ya. Data yang mengkonfirmasi klaim Anda gitu ya. Anda bisa mengklaim ini, bisa mengklaim itu, tapi kalau nggak punya datanya, orang mana percaya kan gitu ya. Teori korespondensi. Ya, kemudian ada teori koherensi ya. Nanti kalau ininya nge-freeze lagi, saya tolong dibilangin ya. Kalau layarnya diam lah. Teori koherensi ya. Jadi sebuah kebenaran itu harus bisa dihakimi gitu ya. Dan dia harus konsisten dengan sebuah sistem kebenaran yang lain. Misalkan contohnya ya, sebuah visi misi perusahaan
itu adalah benar kalau secara logis itu konsisten satu sama lain. Nah, misalkan ini ya, visinya adalah menjadi perusahaan level global, nah, gitu ya. Tapi misinya ternyata isinya adalah menguasai pasar domestik. Nah, gitu ya. Habis itu terus apa namanya? Produksi lokal digenjot, misalkan ya. Terus apa namanya? Bekerja sama dengan industri lain di Pulau Jawa misalkan. Nah, kan jadi nggak benar statementnya ya, karena nggak konsisten satu sama lain. Tadi visinya global katanya ya, tapi ternyata misinya kok lokal, nggak sesuai. Misalkan yang lain adalah balance scorecard. Nah, gitu ya. Sebuah misalkan para manajer bikin planning nih, itu harus sesuai dengan finansial, customer, proses, dan juga learning perspektif. Tidak boleh jalan masing-masing. Misalkan, kalau sebuah nilai perusahaan itu sustain, gitu ya, atau bagus, atau dia bisa diandalkan, gitu ya. Sustain itu gampangnya itu nggak mati-mati, gitu ya, atau tetap, gitu ya. Ibaratnya kalau usaha itu dia nggak bangkrut, nah, gitu ya. Jadi kalau value-nya itu sustainability di supply chain, gitu ya, di rantai pasok, maka salah. Kalau visinya itu sustain, gitu ya, maka kebijakan di supply chain-nya, kebijakan HR-nya, human resource-nya, gitu ya, terus kebijakan marketingnya itu juga harus konsisten sama nilai sustain tadi, sustainability. Ya. Kalau nggak sesuai berarti nggak benar, nggak koheren, pragmatis, kan gitu. Kebenaran itu adalah apa yang secara praktek itu bekerja ya, it works, gitu ya. Maka dalam ilmu manajemen sebuah policy ya, kebijakan atau strategi atau inovasi itu adalah benar kalau menghasilkan peningkatan, kan gitu ya. Oh benar ini polisinya ini ya, karena profit kita meningkat. Wah, gitu ya. Oh benar ini strateginya ini, karena efisiensi kita menjadi bagus. Nah, wah benar sekali ini inovasi Pak Direktur ini ya, karena karyawan-karyawan sekarang ternyata puas. Nah, gitu ya. Jadi sebagai seorang manajer Anda harus fokus pada outcome atau hasilnya ya, bukan teori saja. Gitu ya. Misalkan sebuah pemimpin baru, gitu ya, sebuah gaya pemimpin baru itu akan dianggap benar kalau ternyata bisa meningkatkan produktivitas tim, gitu ya. Walaupun itu nggak sesuai sama teori tradisional, misalkan ya. Misalkan teori tradisionalnya, oh ini nih seluruh manajer itu ketemu setiap bulan di meja makan bareng biar menghasilkan manajemen yang bagus untuk perusahaan, misalkan teori lamanya. Nah ternyata ada seorang manajer yang dia berwawasan global, dia tidak ikut rapat bulanan di meja makan, tetapi dia langsung turun ke bawahannya, gitu ya, ngecek satu persatu. Saya nggak butuh rapat sama dewan direksi lah. Ngapain rapat-rapat kalau nggak ada hasilnya? Kasarnya kan gitu ya. Yang penting tim saya kerjanya bagus. Nah, produktivitas meningkat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, konstruktivis. Nah, teori konstruktivis.
kebenaran itu diciptakan melalui sebuah konsensus, ya tadi ya. Maka di dalam manajemen di dalam teori budaya perusahaan itu sesuatu itu dianggap benar, ya. Artinya jadi begini, misalkan di sebuah perusahaan itu kayak Google gitu ya, atau perusahaan-perusahaan IT itu orang kan ngantor itu nggak harus pakai jas ya, nggak harus pakai dasi, bahkan nggak harus pakai kemeja. Kasarnya itu bisa pakai kaos, celana pendek, sandal jepitan gitu ya. Yang penting codingnya selesai kan gitu ya. Nah, karena semua orang itu melakukan hal yang sama, maka dia menjadi sebuah budaya. Dan budaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran karena sudah ada konsensus antara satu orang dengan orang yang lainnya. Walaupun kadang-kadang konsensus itu tidak dikatakan gitu ya, atau misalkan unspoken konsensus gitu ya. Terus nggak sepakat satu sama besok kita pakai kaos saja ya. Ya besok kita pakai sandal jepit aja. Nggak pakai ngomong-ngomong, tapi ternyata semuanya sama gitu ya, dress code-nya ya. Nah, akhirnya menjadi budaya. Nah, maka budaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran karena ada konsensus di dalam. Nah, aplikasi di dalam praktek manajemen ya. Misalkan ya, seorang manajer mempergunakan teori kebenaran korespondensi untuk data-data yang akurat gitu ya. Dia memakai teori kebenaran koherensi dengan polisinya yang konsisten gitu ya. Kemudian dia pakai teori pragmatis untuk menghasilkan sesuatu yang efektif gitu ya. Terus dia pakai teori konstruktivis untuk menyesuaikan dengan budaya yang ada ya. Dalam leadership misalkan, di dalam leadership, kebenaran di dalam leadership memperlibatkan kejujuran. Nah, kejujuran itu adalah teori korespondensi. Integritas, teori koherensi. Adaptabilitas, pragmatisme. Kemudian kalau teori konstruktivisnya itu adalah shared meaning atau ini tadi ya, apa namanya, konsensus tadi ya. Untuk mengukur performa, biasanya pakai balance scorecard atau KPI, Key Performance Indicator, ya, atau di audit, gitu ya, untuk merefleksikan kebenaran dari berbagai sudut pandang kan gitu ya. Ini objektif atau cultural agreement, ini objektif atau konsensus. Nah, mana yang lebih efektif? Kalau benar pragmatis ya. Nah, bagaimana dengan teori kebenaran di sains? Bagaimana dengan teori kebenaran di sains, di ilmu pengetahuan? Jadi dalam ilmu pengetahuan, kebenaran itu selalu diperdebatkan ya. Scientific knowledge itu tidak selalu absolut ya. Karena apa namanya? Kan para kaum ilmiah itu skeptik kan begitu ya. Selalu ragu dengan kebenaran yang ada, makanya selalu meneliti. Tetapi pengetahuan yang paling justified gitu ya, atau yang paling diakui kebenarannya oleh orang banyak itu based on berdasarkan evidence, bukti, gitu ya, reason, alasan-alasan dan konsensus gitu ya.
Nah, kita ulang lagi ya, biar apal di luar kepala. Teori korespondensi. Nah, sebuah statement itu benar kalau match with reality. Nah, tokohnya ini Aristoteles. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Bertrand Russell dan G.E. Moore. Nah, ini tokoh-tokoh apa namanya filosof ya. Teori koherensi. Sesuatu itu benar kalau dia konsisten satu sama lain. Tokohnya adalah Baruch Spinoza, Friedrich Hegel, dan idealis-idealis selanjutnya seperti Bradley, Blanchard, ya. Kalau yang modern Thomas Kuhn, ya. Terus teori pragmatis. Tadi kan sudah kita ulang-ulang lagi dari tadi ya. Kebenaran itu hanya terbukti kalau ada hasilnya. Tokohnya Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, ya. Teori konsensus. Kebenaran itu adalah sesuatu yang disepakati oleh orang banyak atau disepakati oleh para ahli. Tokohnya ya Jürgen Habermas, ya, Thomas Kuhn, Bruno. Minimalis teori. Jadi dia fokus pada proposisi, tidak mendebatkan metafisik. Ya. Kemarin kita sudah, kalau nggak salah sudah pernah saya jelaskan ya tentang metafisik ya. Metafisik itu beyond fisik atau sesuatu yang secara fisika tidak bisa dijelaskan ya. Ekstrimnya orang-orang metafisik kadang-kadang memperdebatkan apa itu Tuhan ya kan gitu ya. Itu metafisik. Tokoh Ramsey, Tarski ya. Minimalis teori fokus pada proposisi ya, bukan metafisik. Nah, kesimpulan korespondensi tokohnya Aristoteles, Bertrand Russell ya. Science itu untuk mirror reality, maksudnya mirror reality itu memotret gitu ya, memotret kebenaran. Koherensi tokohnya Hegel, Spinoza pun ya, itu menjelaskan bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan teori-teori. Kalau kaum pragmatis, yaitu Peirce, William James, John Dewey, ya, kebenaran itu pokoknya kalau dipraktekkan berhasil yaitu kebenaran. Ya. Nah. Konsensus, Jürgen Habermas, Thomas Kuhn, ya, Latour, Bruno Latour. Kebenaran adalah kesepakatan para ahli. Deflasionari, teori deflasionari, Ramsey, Tarski, kebenaran adalah alat yang paling logis, begitu ya. Kebenaran itu harus logis menurut mereka, ya. Kita refresh dulu. Nah, yang apa ini? Yang paling sering dikredit, maksudnya itu yang paling sering dirujuk ya ketika membahas theory of truth itu adalah Aristoteles dengan teori korespondensinya ya. Nah, kemudian teori-teori selanjutnya itu ditemukan atau dikemukakan oleh para filosof-filosof yang berbeda-beda. Koherensi, Spinoza, Hegel. Pragmatis, James Dewey. Peirce, konsensus, Habermas. Deflationary, Ramsey, Tarski. Nah, ya.
timeline. Nah, timeline dari theories of truth ini ya. Zaman kuno 384 sampai 322 before Christ ya, sebelum Masehi. Aristoteles ya mengemukakan teori korespondensi ya. Zaman medieval 1225 sampai 1274 Thomas Aquinas korespondensi juga. Modern tahun 1600-an teori koherensi. 1700-an teori koherensi, idealisme, Hegel ya. Abad ke-19 American Pragmatism ya. Charles Sanders Peirce, kemudian William James, kemudian John Dewey ya tahun 1900-an. Abad ke-20 teori semantik atau teori deflasionari tahun 1900-an. Thomas Kuhn, Jürgen Habermas, teori konsensus gitu. Bruno Latour, teori konstruktivis tahun 50-an. Ya. Ini berkembangnya theory of truth itu ya. Apa yang bisa dikembangkan dari teori kebenaran ya? Integrasi antar teori ya. Jadi banyak para filsuf itu menganggap tidak ada satu teori yang cukup menjelaskan seluruh aspek kebenaran. Harus integrated ya. Maka ada muncul ide pluralisme kebenaran. Menggabungkan teori korespondensi ya toh? Menggabungkan teori koherensi, kemudian menggabungkan juga teori pragmatisme. Misalkan dalam sains cocok korespondensi, matematika cocok koherensi, manajemen yang cocok pragmatis. Nah, kemudian yang kedua bisa aplikasi lintas disiplin. Misalkan dalam ilmu manajemen, kebenaran tidak hanya diukur dari data secara korespondensi gitu ya, tetapi apakah konsisten dengan visi organisasi atau koherensi. Efektif apa enggak juga di lapangan. Pragmatis. Nah, sains tidak hanya dengan lewat fakta, tapi juga memprediksi fenomena teori. Etika dan agama, kebenaran tidak hanya dilihat dari sesuai dengan dogma-dogma yang ada atau tidak, tetapi pragmatisnya juga dipakai gitu ya. Misalkan zaman dulu Nabi kemana-mana tuh naik onta gitu ya. Jadi kalau sunahnya naik onta gitu ya. Nah, tapi kan nggak praktis gitu ya. Zaman sekarang sudah nggak musim naik onta itu ya. Nanti nggak bisa kemana-mana. Sekarang usumnya naik mobil kan gitu ya. Jadi kita bisa tetap memakai dogma-dogma agama, tetapi kita juga pragmatis kan gitu. Pengembangan dalam era digital. Bagaimana memastikan kebenaran di tengah banjir informasi? Nah, maka ada teori namanya epistemic virtue teori ya. Kebenaran lahir dari praktek intelektual yang jujur atau post-truth studies ya. Mengkaji dominasi dari opini dibanding fakta. Oke. Konsep kebenaran kontekstual ya. Nah. Jadi kebenaran itu domain relatif ya. Artinya dia bisa relatif. Dalam hukum, benar itu kalau sesuai norma prosedur. Dalam agama, benar itu kalau sesuai kitab kan gitu ya. Dalam manajemen, benar itu kalau keputusannya adil, efisien, efektif. Nah, ini epistemic virtue ya. Nah, epistemic virtue adalah kebenaran itu diperoleh melalui kebajikan intelektual ya. Bukan cuma soal benar atau salah,
tetapi juga harus jujur, hati-hati, kritis, bertanggung jawab. Teorinya dipengaruhi Aristoteles, modernnya dikembangkan oleh Ernest Sosa, Linda Zagzebski, John Gregor. Ya. Mereka menilai bahwa teori korespondensi, teori koherensi, reliabilisme terlalu fokus pada teori luar, bukan pada kualitas intern. Nah, contoh kebajikan epistemik, ya, atau bahasa Inggrisnya tadi kan epistemic virtue tadi ya. Beberapa sikap atau karakter intelektual yang dianggap virtue ya, atau bajik gitu ya, atau baik. Intellectual honesty, nah, gitu ya, tidak memelintir fakta. Ya. Kadang-kadang kita tahu bahwa fakta itu relatif kan gitu ya, dilihat dari sudut pandang mana kan gitu ya. Tapi kalau Anda jujur, maka Anda tidak memelintir fakta untuk misalkan membuat orang yang nggak bersalah jadi salah misalkan gitu ya, kalau dalam hukum misalkan ya. Terus open mindedness, mau mempertimbangkan bukti baru, tidak tertutup. Intellectual carefulness, tidak tergesa-gesa. Intellectual humility, rendah hati. Intellectual courage, berani mengungkapkan kebenaran walaupun dicaci banyak orang, misalkan ya. Intellectual perseverance, teguh, gitu ya, mencari bukti walaupun sulit. Ini contoh-contoh dari epistemic virtue, gitu ya. Nah, kelebihannya dia bisa menjawab era post-truth, di mana informasi benar itu bisa kalah oleh opini dan emosi. Sekarang ini kan kebenaran bisa dipelintir tergantung dari yang bikin berita kan gitu ya. Bahayanya di situ ya. Aplikasi dalam manajemen dan sains. Kalau seorang pemimpin itu punya intellectual humility, rendah hati, itu mau menerima masukan. Ya. Kalau seorang ilmuwan itu punya intellectual perseverance, maka dia akan menguji terus hipotesisnya sampai ketemu gitu ya, hasil yang baik. Ya. Kalau seorang mahasiswa tidak sekedar penghafal teori, tetapi juga menggunakan sikap epistemik yang baik, itu maka akan menjadi pendidikan yang baik. Intelektual, apa tadi ya, berarti ya. Kalau dalam pendidikan itu berarti intellectual carefulness atau intellectual honesty ya. Intellectual honesty itu gampangnya itu nanti kalau nulis karya ilmiah plagiasinya nggak banyak-banyak gitu ya. Atau sebetulnya kalau Anda mencantumkan semua sumber itu sudah nggak dianggap plagiat sebetulnya ya. Cuma kadang-kadang sama mesin ini kan ada persenannya gitu ya. Dan kita nggak boleh lebih dari 20%. Artinya 80% harus tulisan kita sendiri ya. Itu yang susah ya. Nah, ayo kita mendalami 3 orang figur dari virtue, epistemological virtue ya, yaitu Sosa, Linda, dan John Gregor. Tetapi saya rasa ini nanti bisa dipelajari sendiri ya oleh teman-teman. Nanti kalau kebanyakan ini ya, apa bahasa Indonesianya, blenger itu ya, blenger itu apa ya? Blenger itu karena terlalu banyak yang dicerna sehingga pengen muntah ya. Itu bahasa Indonesia ya. Jadi semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya hari ini. Nanti bisa selesai. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri perkuliahan kita hari ini? Ya, semoga nggak ngantuk ya. Belum ada, Pak. Ya,
semoga nggak ngantuk dan dapat ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang jelas atau tidak disepakati secara konsensus ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut mungkin di grup atau kalau ada pertanyaan bisa lewat PJ ya. Nanti tolong saya diingatkan kalau lupa nggak berbagi share-nya ya. Dan jangan lupa ini di record, jadi nanti akan saya upload di YouTube bagi mungkin ada yang tadi kayaknya ada yang izin duluan mau kemana gitu ya, saya belum sempat baca WhatsApp ya, atau ada yang telat join, nanti kita lihat record kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berbahagia. Nah,